Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini kita masih di bagian keempat, memasuki pembahasan tentang mereka yang mengetahui mengapa membutuhkan mereka yang mengetahui bagaimana. Oke, langsung saja saya bacakan. Mengutip Thomas Friedman, mengarang The World is Flat. Para pesimis biasanya benar, tetapi para optimislah yang mengubah dunia. Bill Gates membayangkan sebuah dunia di mana komputer dapat membantu kita semua mencapai potensi terbesar kita. Dan itu telah terjadi. Sekarang dia membayangkan sebuah dunia di mana malaria tidak eksis. Dan itu akan terjadi. Wright bersaudara membayangkan sebuah dunia di mana kita semua akan dengan mudah dibawa ke langit semudah kita menaiki bus. Dan itu telah terjadi. Orang-orang jenis mengapa memiliki daya untuk mengubah jalannya industri atau bahkan dunia. Kalau saja mereka yang mengetahui bagaimana caranya. Orang-orang jenis mengapa adalah visioner. Orang-orang yang memiliki imajinasi yang terlalu aktif, mereka cenderung orang optimis yang percaya bahwa semua hal yang mereka bayangkan benar-benar bisa dicapai. Orang-orang jenis bagaimana lebih hidup di sini dan di saat kini. Mereka realis dan mempunyai pemahaman yang lebih jelas tentang segala hal yang praktis. Orang-orang jenis mengapa berfokus pada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh sebagian besar orang, misalnya masa depan. Orang-orang jenis bagaimana berfokus pada hal-hal yang bisa dilihat oleh sebagian besar orang dan cenderung lebih pandai membangun struktur dan proses dan menyelesaikan segalanya. Yang satu tidaklah lebih baik dari yang lain. Keduanya hanyalah berbagai cara orang memandang dan menjalani dunia secara alamiah. Bill Gates adalah orang jenis mengapa. Begitu pula Wright bersaudara, dan Steve Jobs, dan Herb Kelleher. Tetapi mereka tidak melakukannya seorang diri. Mereka tidak bisa melakukannya seorang diri. Mereka membutuhkan orang-orang yang mengetahui bagaimana caranya. Kalau bukan karena kakak saya, mungkin sudah beberapa kali saya dipenjara karena cek kosong, kata Walt Disney, setengah bergurau kepada pendengarnya di Los Angeles di tahun 1957. Saya tidak pernah tahu apa yang ada di bank. Dia menjaga saya agar tetap lurus dan tidak melebar kemana-mana. Walt Disney adalah orang jenis mengapa. Seorang pemimpin yang mimpinya terwujud berkat bantuan kakaknya yang lebih berakal sehat, Roy, yang adalah jenis bagaimana. Walt Disney memulai karirnya dengan membuat gambar kartun untuk iklan, tetapi dengan cepat beralih membuat film animasi. Saat itu tahun 1923, dan Hollywood sedang muncul sebagai jantung bisnis film. Dan Walt ingin menjadi bagian darinya. Roy, 8 tahun lebih tua, telah bekerja di bank. Roy selalu takjub pada bakat dan imajinasi adiknya. Tetapi dia juga tahu bahwa Walt rentan dalam mengambil risiko dan melalaikan urusan bisnis. Seperti semua orang jenis mengapa, Walt sibuk memikirkan seperti apa masa depan dan sering lupa bahwa dia hidup di masa kini. Walt Disney bermimpi, menggambar, dan menghayal. Roy berdiri di bayang-bayang, membentuk sebuah kerajaan bisnis. Tulis Bob Thomas, penulis biografi Disney. Sebagai pebisnis dan ahli keuangan yang cemerlang, Roy membantu mewujudkan impian Walt Disney, membangun perusahaan dengan nama adiknya. Roy lah yang mendirikan Buena Vista Distribution Company
yang menjadikan film-film Disney sebagai bagian sentral dari masa kanak-kanak orang Amerika. Roy lah menciptakan bisnis pernak-pernik yang menjadikan tokoh-tokoh Disney menjadi nama yang dikenal semua orang. Dan, seperti hampir semua orang jenis bagaimana, Roy tidak pernah ingin menjadi orang yang berada di depan. Dia memilih tinggal di latar belakang dan berfokus pada bagaimana membangun visi adiknya. Sebagian besar orang di dunia adalah jenis bagaimana. Sebagian besar orang sangat fungsional di dunia nyata dan bisa melakukan tugasnya dan melakukannya dengan sangat baik. Beberapa di antaranya mungkin sangat sukses dan menghasilkan jutaan dolar, tetapi mereka tidak akan pernah membangun bisnis miliaran dolar atau mengubah dunia. Orang-orang jenis bagaimana tidak membutuhkan orang jenis mengapa untuk bisa cukup sukses. Tetapi orang jenis mengapa bersama semua visi dan imajinasinya seringkali kurang sukses. Tanpa seorang yang terinspirasi oleh visinya dan pengetahuan untuk mewujudkan visinya, sebagian besar orang jenis mengapa berakhir sebagai visioner yang kelaparan. Orang yang mempunyai semua jawaban, tetapi dia sendiri tidak pernah mencapai cukup banyak. Meski banyak dari mereka yang menyebut diri visioner, pada kenyataannya sebagian besar wirausahawan yang paling sukses adalah orang jenis bagaimana. Tanya saja kepada seorang wirausahawan, apa yang mereka sukai dari menjadi wirausahawan. Sebagian besar akan menjawab, mereka senang membangun. Kenyataan bahwa mereka bicara tentang membangun adalah sebuah petunjuk yang pasti bahwa mereka mengetahui bagaimana cara menyelesaikan segalanya. Bisnis adalah sebuah struktur, sistem-sistem, dan proses-proses yang perlu dirakit. Orang jenis bagaimanalah yang lebih cekatan membangun sistem dan proses itu. Tetapi sebagian besar perusahaan, terlepas dari seberapa baiknya dibangun, tidaklah menjadi bisnis miliaran dolar atau mengubah jalannya industri. Untuk mencapai 100 miliaran dolar, untuk mengubah jalannya suatu industri, diperlukan kemitraan yang sangat istimewa dan langka di antara satu orang yang mengetahui mengapa dan orang-orang yang mengetahui bagaimana. Nyaris di setiap kasus dari seorang atau suatu organisasi yang telah berhasil menginspirasi orang dan melakukan hal-hal besar, hadir kemitraan istimewa di antara mengapa dan bagaimana ini. Bill Gates misalnya, mungkin adalah seorang visioner yang membayangkan sebuah dunia dengan komputer pribadi di setiap meja. Tetapi, Paul Allen lah yang membangun perusahaan. Herb Kelleher bisa menjadi personifikasi dan mengkhotbahkan kebebasan. Tetapi, Rollin King lah yang memunculkan gagasan untuk Southwest Airlines. Steve Jobs memiliki jiwa memberontak. Tetapi Steve Wozniak lah insinyur yang membuat Apple bekerja. Jobs mempunyai visi, Woz mempunyai barang. Kemitraan dari visi dan masa depan dan bakat untuk menyelesaikan segalanya lah yang membuat organisasi menjadi hebat. Relasi ini mulai menjelaskan perbedaan antara pernyataan visi dan pernyataan misi dalam suatu organisasi. Visi adalah pernyataan publik dari niat pendiri, mengapa perusahaan itu ada. Secara harfiah, inilah visi akan suatu masa depan yang belum ada. Pernyataan misi adalah menjelaskan tentang rute, prinsip-prinsip, penuntun, bagaimana perusahaan akan menciptakan masa depan itu. Ketika kedua hal ini dinyatakan dengan jelas, orang jenis mengapa dan jenis bagaimana akan dengan pasti mengetahui perannya di dalam kemitraan. Keduanya bekerja sama dengan kejelasan tujuan dan sebuah rencana untuk tiba di sana. Tetapi, agar semua itu bisa berjalan diperlukan lebih dari sekedar seperangkat keterampilan, diperlukan kepercayaan. Seperti telah dibahas dengan panjang di bagian 3, relasi yang saling percaya sangatlah berharga untuk membuat kita merasa aman. Kemampuan kita untuk mempercayai orang atau organisasi memungkinkan kita mengambil resiko dan merasa didukung di dalam upaya kita.
Dan mungkin relasi saling percaya yang paling kuat ada di antara visioner dan pembangun. Orang mengapa dengan orang bagaimana. Di dalam organisasi yang bisa menginspirasi, kepala eksekutif yang terbaik adalah orang jenis mengapa. Orang yang bangun setiap pagi untuk memimpin suatu isu perjuangan dan bukan hanya menjalankan suatu perusahaan. Di dalam organisasi seperti ini, kepala keuangan dan kepala operasional adalah jenis bagaimana yang memiliki kinerja tinggi. Mereka yang memiliki ego yang kuat untuk mengakui bahwa mereka sendiri bukan visioner, tetapi terinspirasi oleh visi pemimpin yang mengetahui bagaimana cara membangun struktur yang dapat menghidupkan visi itu. Jenis bagaimana yang terbaik pada umumnya tidak ingin maju ke depan untuk mengkhotbahkan visi. Mereka lebih memilih bekerja di belakang layar untuk membangun sistem yang bisa mewujudkan visi. Untuk terjadinya hal-hal besar, diperlukan kombinasi keterampilan dan upaya dari kedua jenis orang ini. Bukanlah kebetulan bahwa persatuan mengapa dan bagaimana seringkali datang dari keluarga atau perusahaan atau persahabatan lama. Kesamaan cara dibesarkan dan pengalaman hidup meningkatkan kemungkinan akan kesamaan nilai dan kepercayaan. Pada kasus keluarga atau teman masa kecil, cara dibesarkan dan pengalaman bersama mereka nyaris sama. Ini bukan mengatakan bahwa kita tidak dapat menemukan mitra yang baik di tempat lain. Hanya saja, dibesarkan bersama seseorang dan memiliki kesamaan pengalaman hidup akan meningkatkan kemungkinan kesamaan pandang terhadap dunia. Walt Disney dan Roy Disney adalah kakak beradik. Bill Gates dan Paul Allen satu SMA di Seattle. Bud Gallagher adalah pengacara perceraian Rolling King dan teman lamanya. Martin Luther King Jr. dan Ralph Albertini, keduanya berkhotbah di Birmingham jauh sebelum gerakan hak sipil terbentuk. Dan Steve Jobs dan Steve Wozniak adalah sahabat di SMA. Daftarnya masih berlanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang berlari dan memimpin. Tentang semua orang jenis bagaimana yang menjalankan organisasi di masa kini, mereka bisa mencapai sukses yang langgeng selama hidupnya. Tetapi mereka akan menghabiskan masa hidupnya dengan perjalanan dengan menjalankan perusahaan. Ada banyak cara untuk sukses dan mendapatkan laba. Banyak sekali jenis manipulasi. Saya hanya menyinggung beberapa di buku ini yang berhasil dengan cukup baik. Bahkan kemampuan untuk menciptakan tipping point pun bisa dilakukan oleh manipulasi tanpa menciptakan perubahan yang langgeng. Ini disebut fate atau kegemaran seketika yang tidak bertahan lama. Tetapi organisasi yang hebat berfungsi persis sama dengan suatu gerakan sosial. Mereka menginspirasi orang untuk bicara tentang suatu produk atau gagasan, melibatkan produk itu di dalam konteks gaya hidupnya, membagikan ide atau bahkan menemukan jalan untuk memajukan kemakmuran organisasi. Organisasi yang hebat bukan hanya membangkitkan semangat manusia, mereka menginspirasi orang-orang untuk berperan serta dalam membantu memajukan isu perjuangan tanpa perlu membayar atau memberi mereka imbalan dalam bentuk tertentu. Tidak diperlukan imbalan dalam bentuk pengambilan tunai atau potongan harga yang dikirim lewat pos. Orang-orang merasa terdorong untuk menyebarkan berita, bukan karena mereka diharuskan, tetapi karena mereka ingin melakukannya. Mereka bersedia menyingsingkan lengan baju untuk membagikan pesan yang menginspirasi mereka. Demikian pembahasan tentang berlari dan memimpin. Selanjutnya pembahasan tentang membuat megafon yang ampuh. Oke, langsung saja saya bacakan. Setelah proses seleksi selama 3 bulan, akhirnya BCI memilih agensi periklanan yang baru untuk membantu mengembangkan sebuah kampanye guna meluncurkan produk baru mereka. Big Company Incorporated adalah sebuah merek terkenal yang beroperasi di ruang pasar yang sangat berdesakan.
Sebagai pabrik, produk mereka dijual melalui tenaga pemasaran pihak ketiga, seringkali di rak-rak paritel besar. Jadi mereka tidak memiliki kendali langsung atas proses penjualan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha memengaruhi penjualan dari jarak jauh dengan pemasaran. PCI adalah sebuah perusahaan yang baik dengan budaya yang kuat. Pegawai menghormati manajemen dan secara umum perusahaan melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi dengan berjalannya waktu, persaingan telah tumbuh semakin ketat. Dan walaupun PCI memiliki produk yang baik dan harga yang bersaing, mereka masih sangat sulit mempertahankan pertumbuhan yang kuat dari tahun ke tahun. Pada tahun itu, manajemen PCI sangat bersemangat karena perusahaan sedang meluncurkan produk baru yang menurut mereka akan membuat PCI unggul. Untuk membantu meluncurkannya, agensi periklanan PCI meluncurkan sebuah kampanye iklan baru yang sangat besar. Dari pembuat terkemuka, kata iklan yang baru, datang produk terbaru paling inovatif yang pernah Anda lihat. Iklan berlanjut membicarakan semua fitur dan manfaat baru, termasuk tentang kualitas yang bisa Anda harapkan dari PCI. Sesuatu yang sangat ingin dimasukkan ke dalam iklan oleh para eksekutif PCI. Para eksekutif ini telah bekerja keras membangun reputasi perusahaan dan mereka ingin mengangkatnya. Mereka sangat bersemangat dengan kampanye yang baru itu dan benar-benar mengandalkan sukses dari produk itu untuk membantu menggerakkan penjualan pada umumnya. Mereka tahu mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan mereka ingin menyebarkan pesan itu. Mereka perlu bersuara keras. Dengan anggaran jutaan dolar untuk mengiklankan produk baru mereka, PCI berhasil. Tetapi ada masalah. PCI dan agensinya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam memberitahu orang-orang tentang produk baru mereka. Pekerjaan mereka sangat kreatif. Mereka bisa menjelaskan apa yang baru dan istimewa dari inovasi terbaru mereka. Dan kelompok-kelompok fokus sepakat bahwa produk baru itu jauh lebih baik daripada produk pesaing. Jutaan dolar di media memastikan banyak orang yang akan sering melihat iklan mereka. Jangkauan dan frekuensi ukuran yang sering digunakan oleh agensi periklanan untuk mengukur jumlah orang yang terpapar oleh iklan sudah sangat bagus. Tidak diragukan bahwa pesan mereka disuarakan dengan sangat lantang dan keras. Masalahnya pesan itu tidak jelas. Semuanya adalah tentang apa dan bagaimana, tanpa mengapa. Meski orang tahu apa yang dilakukan oleh produk itu, tidak ada orang yang tahu apa yang dipercayai oleh PCI. Kabar gembiranya, ini bukan kekalahan total. Produk masih terjual selama iklan masih mengudara dan promosi masih tetap bersaing. Ini adalah strategi yang efektif, tetapi cara yang sangat mahal untuk menghasilkan uang. Bagaimana jika Martin Luther King menyampaikan sebuah rencana 12 langkah yang sangat langka untuk mencapai hak-hak sipil di Amerika? Sebuah rencana yang lebih lengkap dibandingkan semua rencana hak sipil lain yang pernah ditawarkan. Menggelegar melalui pengeras suara di hari musim panas di tahun 1963 itu, pesannya akan sangat lantang. Mikrofon seperti iklan dan kampanye humas sangat bagus untuk memastikan pesan didengar orang. Seperti BCI, pesan King akan mencapai ribuan orang. Tetapi, apa yang dipercayainya tidaklah akan jelas. Lantang dan kerasnya suara akan cukup mudah dicapai. Yang diperlukan hanyalah uang dan aksi panggung. Uang bisa membayar agar suatu pesan berada di depan dan di tengah. Dan aksi panggung sangat bagus untuk menyebarkan berita. Tetapi keduanya tidak menumbuhkan kesetiaan. Banyak orang yang membaca ini akan ingat bahwa Oprah Winfrey pernah membagikan mobil gratis kepada setiap penonton di studionya. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, di tahun 2004, dan orang masih membicarakan aksi panggung itu. Tetapi berapa banyak orang yang bisa mengingat model mobil yang dia bagikan? Itulah masalahnya. Pontiac lah yang telah menyumbang mobil-mobil senilai $7 juta.
tepatnya 276 mobil model G6 terbaru mereka. Dan Pontiac lah yang memandang aksi panggung itu sebagai cara untuk memasarkan mobil baru mereka. Namun, walau aksi panggung itu ampuh untuk meneguhkan sifat murah hati Oprah, sesuatu yang sudah kita semua ketahui, hanya sedikit yang ingat bahwa Pontiac adalah bagian dari acara itu. Yang lebih parah lagi, aksi panggung itu sama sekali tidak meneguhkan beberapa tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan yang diwakili oleh Pontiac. Kita tidak mengetahui mengapanya Pontiac sebelum aksi panggung itu. Jadi, sulit bagi aksi panggung manapun untuk berbuat lebih banyak dari sekedar aksi untuk mendapatkan publisitas. Tanpa mengapa, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan olehnya. Agar bisa memiliki dampak nyata untuk memengaruhi perilaku dan menumbuhkan kesetiaan, sebuah pesan membutuhkan lebih dari sekedar publisitas. Sebuah pesan perlu mempublikasikan berapa tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan yang lebih tinggi, yang bisa membangun relasi dengan orang-orang yang memiliki kesamaan nilai dan kepercayaan. Hanya pada saat itulah pesan dapat menciptakan sukses pasar massal yang langgeng. Agar suatu aksi panggung bisa menarik kelompok sisi kiri kurva hukum penyebaran, haruslah jelas mengapa aksi panggung itu dilakukan. Selain hasrat untuk menyebarkan berita, meski mungkin tetap ada manfaat jangka pendek, walaupun tanpa kejelasan tentang mengapa, lantang tidaklah lebih dari volume suara yang berlebihan, atau dalam bahasa bisnis, ribut. Dan perusahaan bertanya-tanya, mengapa sekarang ini sangat sulit untuk membedakan diri dengan yang lain? Sudahkah kalian bisa mendengar suara lantang yang keras dari beberapa perusahaan itu? Sebaliknya, apa dampak yang dimungkinkan dari pidato Dr. King jika dia tidak punya mikrofon dan mengeras suara? Visinya tidak akan terlalu jelas, kata-katanya tidak akan terlalu menginspirasi. Dia tahu apa yang dia percayai dan dia bicara dengan penuh gairah serta karisma tentang kepercayaan itu. Tetapi hanya beberapa orang yang berada di baris depan yang akan terinspirasi oleh kata-kata itu. Seorang pemimpin yang memiliki suatu isu perjuangan, apakah itu isu perjuangan perorangan atau organisasi, harus mempunyai megafon untuk menyampaikan pesannya. Dan agar berhasil, pesan itu harus jelas dan lantang. Kejelasan tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan itu penting. Tetapi, yang sama pentingnya adalah orang-orang juga mendengar kita. Agar suatu mengapa memiliki daya untuk menggerakkan orang-orang, ia bukan hanya harus jelas, tetapi juga harus dilantangkan dengan suara cukup keras agar mencapai cukup banyak orang untuk menggerakkan timbangan. Bukanlah kebetulan bahwa 3 dimensi lingkaran emas adalah sebuah kerucut. Praktisnya, ia adalah sebuah megafon. Secara efektif, suatu organisasi adalah saran seseorang yang memiliki tujuan, isu perjuangan, dan kepercayaan yang jelas untuk bicara kepada dunia luar. Tetapi agar megafon itu bisa efektif, kejelasan haruslah didahulukan. Tanpa pesan yang jelas, apa yang akan kita suarakan? Selanjutnya, pembahasan tentang hanya katakan apa yang kita percayai. Oke, langsung saja saya bacakan. Dr. King menggunakan megafon untuk menggalang banyak orang agar mengikuti upayanya memperjuangkan keadilan sosial. Wright bersaudara menggunakan megafon untuk menggalang komunitas setempat untuk membantu mereka membangun teknologi yang dapat mengubah dunia. Ribuan orang mendengar kepercayaan John F. Kennedy dalam soal melayani dan menggalang upaya untuk menempatkan manusia di bulan, kurang dari 1 dekade kemudian. Kemampuan untuk menyemangati dan menginspirasi orang agar mau bersusah payah berkontribusi kepada suatu yang lebih besar dari dirinya sendiri bukanlah kemampuan yang dikhususkan untuk isu-isu perjuangan sosial. Setiap organisasi bisa membuat megafon yang bisa mencapai dampak besar. Malah, sebenarnya, ini adalah
salah satu faktor penentu yang membuat sebuah organisasi menjadi hebat. Organisasi yang hebat bukan hanya menggerakkan laba, mereka memimpin orang dan mereka mengubah jalannya industri dan terkadang di dalam prosesnya mengubah hidup kita. Rasa mengapa yang jelas akan menetapkan harapan. Ketika tidak mengetahui mengapanya, suatu organisasi kita tidak mengetahui apa yang bisa diharapkan. Jadi kita mengharapkan hal-hal yang minim, harga, kualitas, layanan, fitur, hal-hal dari komoditas. Tetapi ketika kita mempunyai rasa mengapa, kita berharap lebih banyak. Bagi mereka yang merasa tidak nyaman untuk disandingkan dengan standar yang lebih tinggi, saya sangat menasihati agar kalian mencoba mempelajari mengapa kalian atau menyeimbangkan lingkaran emas kalian. Standar yang lebih tinggi memang sulit dipelihara. Diperlukan disiplin untuk terus-menerus bicara dan mengingatkan setiap orang tentang mengapa organisasi itu diciptakan. Setiap orang di dalam organisasi akan perlu bertanggung jawab dengan bagaimana kita melakukan segalanya. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip menuntun kita. Dan akan diperlukan waktu serta upaya untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang kita katakan dan lakukan konsisten dengan mengapa kita. Tetapi bagi mereka yang bersedia melakukan upaya-upaya ini, akan ada manfaat yang sangat besar. Richard Branson awalnya membangun Virgin Records menjadi merek musik retail miliaran dolar. Lalu dia memulai suatu label rekaman yang sukses. Kemudian dia memulai maskapai penerbangan yang sekarang ini dianggap sebagai salah satu maskapai penerbangan kelas atas di dunia. Lalu dia mencoba membuat Joda, perusahaan perencana pernikahan, perusahaan asuransi, dan jasa telepon seluler. Dan daftarnya masih berlanjut. Begitu pula Apple, menjual komputer, telepon seluler, perekaman video digital, dan pemutaran MP3. Dan telah berulang kali mengulang kemampuan mereka untuk berinovasi. Kemampuan beberapa perusahaan bukan hanya sukses, tetapi mengulang kesuksesannya. Disebabkan oleh pengikut setia yang mereka pimpin, ada begitu banyak orang yang menjadi akar dari sukses mereka. Di dunia bisnis, orang mengatakan bahwa Apple adalah sebuah merek gaya hidup. Mereka ini menyepelekan kekuatan Apple. Gucci adalah sebuah merek gaya hidup. Tetapi Apple mengubah jalannya berbagai industri. Dalam rumusan apapun, beberapa perusahaan ini tidaklah berfungsi seperti entitas korporasi. Mereka hadir sebagai gerakan sosial. Selanjutnya, pembahasan mengulang kehebatan. Ron Brunder bukanlah nama yang dikenal setiap orang, tetapi dia adalah seorang pemimpin hebat. Di tahun 1985, dia berdiri di penyeberangan jalan bersama dua putrinya menunggu lampu berganti warna agar mereka bisa menyeberang. Kesempatan yang sempurna. Pikirannya untuk mengerjakan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dia menunjuk ke seberang jalan ke kilau cahaya yang merah dari tanda jangan berjalan dan bertanya kepada kedua putrinya, apa yang dimaksud oleh tanda itu menurut pendapat mereka? Artinya kita harus berdiri di sini, jawab mereka. Kalian yakin? Tanyanya. Bagaimana kalian tahu bahwa itu bukan pemberitahuan kita untuk lari? Bicaranya lembut dan hampir selalu mengenakan setelan jas berikut rompinya yang dibuat dengan rapi ketika pergi ke kantor. Bruder tampak seperti bayangan kita tentang seorang eksekutif yang konservatif. Tetapi jangan anggap kita mengetahui cara kerja sesuatu hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Bruder sama sekali tidak masuk dalam stereotip itu. Meski menikmati berbagai perangkap dari kesuksesan, dia tidak termotivasi oleh semua perangkap itu. Semua itu selalu merupakan produk-produk yang tidak disengaja oleh pekerjaannya. Bruder digerakkan oleh suatu rasa mengapa yang jelas, yang sangat jelas. Dia melihat dunia di mana orang-orang menerima kehidupan yang mereka jalani dan melakukan hal-hal yang mereka lakukan
bukan karena mereka terpaksa, tetapi karena tidak ada orang yang pernah menunjukkan alternatif. Inilah pelajaran yang sedang dia ajarkan kepada putri-putrinya. Di penyeberangan jalan hari itu, selalu ada sudut pandang lain yang perlu dipertimbangkan. Bruder selalu memulai dengan mengapa, dan ini membuatnya mampu mencapai hal-hal hebat bagi dirinya sendiri. Tetapi yang lebih penting, kemampuannya untuk membagikan mengapanya melalui hal-hal yang dia lakukan menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal-hal hebat bagi diri mereka sendiri. Seperti sebagian besar dari kita, jalan karir yang dijalani oleh Bruder bersifat kebetulan. Tapi mengapanya tidak pernah berubah. Segala sesuatu yang pernah Bruder lakukan dimulai dengan mengapa. Kepercayaan yang tak tergoyahkan, bahkan jika kita bisa sekedar menunjukkan kepada seseorang bahwa ada rute alternatif yang memungkinkan, maka itu bisa membuat kemungkinan bahwa rute tersebut bisa dijalani. Walaupun pekerjaan yang dia lakukan pada hari ini bisa mengubah dunia, Bruder tidak selalu berada di bisnis perdamaian dunia. Seperti banyak pemimpin yang menginspirasi, dia telah mengubah jalannya sebuah industri. Tetapi Ron Bruder bukanlah keajaiban yang sekali pukul. Dia mampu mengulang kesuksesannya dan mengubah jalan berbagai industri, berbagai kesempatan. Seorang eksekutif senior di sebuah konglomerat pangan besar yang menjual sayuran, makanan kaleng, dan daging memutuskan untuk membeli sebuah agensi perjalanan untuk keponakannya. Dia meminta Bruder, yang adalah kepala keuangan perusahaan saat itu, untuk memeriksa keuangan agensi itu sebelum dia melanjutkan proses pembelian. Melihat peluang yang tidak dilihat orang lain, Bruder memutuskan bergabung dengan agensi perjalanan yang kecil itu untuk membantu memimpinnya. Setelah berada di sana, dia melihat bagaimana semua agensi perjalanan lainnya bekerja dan dia mengambil jalan alternatif. Greenwell menjadi agensi perjalanan pertama di pantai timur yang memanfaatkan teknologi baru dan mengkomputerisasikan seluruh operasinya. Mereka bukan saja menjalani salah satu perusahaan paling sukses di wilayah itu, tetapi hanya setelah 1 tahun, model bisnis mereka menjadi standar bagi seluruh industri agensi perjalanan. Lalu Bruder melakukannya lagi. Mantan klien Bruder, Sam Rogerson, berada di dalam beberapa bisnis yang kotor. Batu bara, minyak, dan gas. Semua industri yang telah menciptakan ladang berwarna coklat. Tanah yang telah dicemari oleh operasi mereka. Tidak banyak yang bisa dilakukan pada ladang yang sudah berwarna coklat. Mereka terlalu tercemar untuk dikembangkan dan biaya untuk membersihkannya terlalu tinggi. Sehingga premi asuransi pun melarang upaya untuk mencoba membersihkannya. Tetapi Bruder tidak melihat tantangan dengan cara yang sama, seperti semua orang lain. Ladang yang tercemar itu dihindari oleh semua orang karena mereka hanya bisa melihat biaya untuk membersihkannya. Namun Bruder berfokus pada pembersihan itu sendiri. Sudut pandang alternatifnya mengungkapkan jalan keluar yang sempurna. Bruder telah mengembangkan perusahaan pengembang propertinya, Brock Hill, dan dengan 18 pegawai, dia sudah sangat sukses. Mengetahui apa yang perlu dia lakukan untuk meraih peluang. Dia mendekati Dems & Moore, salah satu perusahaan teknik lingkungan terbesar di dunia, dan membagikan sudut pandangnya. Mereka menyukai gagasannya dan membentuk kemitraan untuk mengusahakannya bersama sebuah perusahaan teknik yang beranggotakan 18.000 orang. Potensi resiko menjadi sangat dikurangi dan perusahaan asuransi bersedia menawarkan asuransi yang terjangkau. Dengan adanya asuransi yang terjangkau, Credit Suisse First Boston menawarkan pendanaan yang membuat Brock Hill mampu membeli, mengolah, mengembangkan kembali, dan menjual properti yang sebelumnya tercemar dengan nilai hampir $200 juta. Propertinya dinamai Brock Hill karena Bruder berasal dari Brooklyn, dan
Seperti yang dia katakan, jalan untuk keluar dari Brooklyn sungguh panjang dan menanjak. Dan Brook Hill menjadi pelopor industri pembangunan kembali area yang pernah tercemar. Industri yang tumbuh subur sampai kini. Mengapanya Burger bukan saja membuka jalan yang baik bagi bisnis, tetapi di dalam prosesnya juga membantu membersihkan lingkungan. Tidaklah menjadi masalah apa yang Burger lakukan. Semua industri dan tantangan itu bersifat kebetulan. Yang tidak pernah berubah adalah mengapa dia melakukan segalanya itu. Burger tahu bahwa terlepas dari seberapa bagusnya peluang di atas kertas, terlepas dari seberapa pintarnya dia, dan terlepas dari rekam jejaknya, dia tidak akan pernah bisa mencapai apapun kecuali ada orang-orang lain yang membantunya. Dia tahu bahwa sukses adalah kerja tim. Dia memiliki kemampuan yang mengagumkan untuk menarik orang-orang yang percaya pada apa yang dia percayai. Orang-orang berbakat tertarik kepadanya dengan satu permintaan. Bagaimana aku bisa membantumu? Setelah menyimpang dari sudut pandang yang umum dan merevolusi berbagai industri, sekarang Burger menyasar tantangan yang lebih besar lagi, perdamaian dunia. Dia mendirikan Education for Employee Foundation, megafon yang akan membantu dia untuk melaksanakannya. EFE Foundation sudah membuka jalan yang bermakna untuk membantu pria dan perempuan muda di Timur Tengah untuk mengubah jalan hidup mereka. Dan tentunya jalan hidup wilayah itu. Persis seperti yang dia ajarkan kepada putri-putrinya di penyeberangan jalan, bahwa selalu ada rute alternatif. Dia mendatangkan sudut pandang alternatif kepada masalah-masalah di Timur Tengah. Seperti semua sukses masa lalu Burger, EFE Foundation akan menggerakkan bisnis dan di dalam prosesnya melakukan banyak kebaikan. Burger bukan menjalankan perusahaan, dia memimpin gerakan. Demikian pembacaan lanjutan dari bagian keempat. Dan selanjutnya pembahasan bagian terakhir dari bagian keempat, yaitu semua gerakan bersifat pribadi. Mulanya pada 11 September 2001, seperti banyak orang lain, setelah serangan itu Burger mengalihkan perhatiannya ke Timur Tengah untuk bertanya mengapa sesuatu seperti itu bisa terjadi. Dia mengerti bahwa jika peristiwa seperti itu bisa satu kali terjadi, itu akan terjadi lagi, dan demi kehidupan dua putrinya, dia ingin menemukan cara untuk mencegahnya. Ketika mencari tahu apa yang bisa dilakukannya, dia mendapatkan penemuan menakjubkan yang jauh lebih dalam daripada soal melindungi putri-putrinya atau bahkan mencegah terorisme di Amerika Serikat. Dia menyadari, di Amerika, sebagian besar orang muda bangun pagi dengan perasaan bahwa ada peluang bagi mereka di masa depan. Terlepas dari situasi ekonominya, sebagian besar anak laki-laki dan perempuan yang dibesarkan di Amerika Serikat mempunyai suatu perasaan optimis bahwa mereka bisa mencapai sesuatu jika mereka menginginkannya. Untuk menghidupi impian Amerika, anak laki-laki yang dibesarkan di Gaza atau anak perempuan yang tinggal di Yaman tidak bangun setiap pagi dengan perasaan yang sama. Bahkan jika mereka memiliki hasrat seperti itu, tidak ada optimisme yang sama. Akan sangat mudah menunjukkan dan berkata bahwa budayanya berbeda, bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Alasan yang sebenarnya adalah tidak adanya lembaga yang memberi rasa optimis terhadap masa depan kepada kaum muda di wilayah itu. Pendidikan sekolah tinggi di Yordania misalnya, mungkin menawarkan status sosial, tetapi tidak menyiapkan orang muda untuk masa depannya. Pada kasus seperti ini, sistem pendidikan hanya menumbuhkan pesimisme budaya yang sistemik. Burger menyadari bahwa masalah terorisme yang kita hadapi di Barat tidak terlalu berkaitan dengan apa yang orang muda Timur Tengah pikirkan tentang Amerika, tetapi lebih berkaitan dengan apa yang mereka pikir tentang diri mereka sendiri serta visi masa depan mereka.
Melalui AFA Foundation, Bruder mendirikan program-program di seluruh Timur Tengah untuk mengajarkan keterampilan keras dan lunak kepada para dewasa muda yang akan membantu mereka merasa mempunyai peluang di dalam hidup. Untuk merasa bahwa mereka bisa mengendalikan nasib mereka sendiri, Bruder menggunakan AFA Foundation untuk membagikan mengapanya secara global, untuk mengajari orang-orang bahwa selalu ada alternatif dari jalan yang sedang mereka jalani. The Education of Employment Foundation bukanlah organisasi sosial Amerika yang ingin berbuat baik di negara yang jauh. Ia adalah sebuah gerakan global. Setiap AFA beroperasi secara mandiri. Sebagian besar dari dewan lokalnya adalah penduduk setempat. Pemimpin lokal mengambil tanggung jawab pribadi untuk memberi perasaan peluang kepada laki-laki dan perempuan muda dengan memberi keterampilan, pengetahuan, dan yang terpenting, kepercayaan diri untuk memilih jalan alternatif mereka sendiri. Mayada Abu Jaber memimpin gerakan ini di Yordania. Muhammad Najah menyebarkan isu perjuangan ini di Gaza dan tepi barat. Dan Main Al-Aryani sedang membuktikan bahwa isu perjuangan itu bahkan dapat mengubah budaya di Yaman. Di Yaman, anak-anak diharapkan menerima 9 tahun pendidikan. Ini adalah angka terendah di dunia. Di Amerika Serikat, anak-anak dapat mengharapkan 16 tahun pendidikan. Diinspirasi oleh Bruder, Al-Aryani melihat peluang yang sangat bagus bagi laki-laki dan perempuan muda untuk mengubah sudut pandang mereka dan mengambil kendali yang lebih besar atas masa depan mereka sendiri. Dia memulai dengan mencari modal untuk memulai operasi AFA-nya di Sana'a, ibu kota Yaman. Dan dalam seminggu dia bisa menggalang $50.000. Kecepatan penggalangan dananya untuk jumlah besar itu sangatlah bagus, bahkan dengan standar kedermawanan Amerika. Tetapi ini Yaman, dan Yaman tidak memiliki budaya kedermawanan. Ini menjadikan pencapaiannya lebih hebat lagi. Yaman juga salah satu negara termiskin di wilayahnya. Tetapi ketika kita memberitahu orang-orang mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, hal-hal yang menakjubkan akan terjadi. Di seluruh wilayah Timur Tengah, setiap orang yang terlibat dalam AFA percaya bahwa mereka dapat membantu mengajarkan saudara-saudarinya, putra-putrinya, keterampilan yang akan membantu mereka mengubah jalan yang mereka pikir sedang mereka jalani. Mereka bekerja untuk membantu orang muda di seluruh wilayah agar percaya bahwa masa depan mereka cemerlang dan penuh peluang. Dan mereka bukan melakukannya untuk Bruder. Mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri. Itulah sebabnya AFA akan mengubah dunia. Duduk di puncak megafon, di titik mengapa, peran Bruder adalah menginspirasi, memulai gerakan. Tetapi orang-orang yang percaya yang akan menciptakan perubahan yang nyata dan mengulirkan gerakan. Setiap orang, terlepas di mana mereka tinggal, apa pekerjaan atau kebangsaan, bisa berpartisipasi di dalam gerakan ini. Ini adalah soal rasa ikut memiliki. Jika kita percaya bahwa ada jalan alternatif dari jalan yang sedang kita jalani, dan yang perlu kita lakukan hanyalah menunjukkan ke jalan alternatif itu, maka kunjungi situs web afafoundation.org dan bergabunglah dengan gerakan itu. Untuk mengubah dunia, diperlukan dukungan dari semua orang yang percaya. Demikian pembacaan bagian pertama dari bagian keempat dari berbagai pembahasan lainnya. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua dari bagian keempat. Tahu mengapa, tahu bagaimana, lalu apa, yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini, pembacaan buku audiobook Indonesia, dan terima kasih yang telah mendukung dengan subscribe, like, dan komen. Dan bagi teman-teman, silahkan share video ini di sosial media teman-teman agar lebih bermanfaat ke lebih banyak orang.
Terima kasih, semoga bermanfaat.